Pemirsa, hari ini genap 4 tahun masa jabatan pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin. 4 tahun pemerintahan yang penuh tantangan terutama pada sektor ekonomi. Mulai dari perekonomian terpukul oleh pandemi COVID-19, tensi geopolitik global serta masa pemulihan yang masih diwarnai ketidakpastian dan masih menjadi PR dalam sisa pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat dan mengingat kembali visi pemerintahan Jokowi Maruf Amin untuk Indonesia selama 5 tahun. Pemirsa, saat terpilih, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan visi Indonesia untuk 5 tahun ke depan pada Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu 14 Juli 2019. Yang pertama, ini visinya terkait dengan pembangunan infrastruktur yang mana ini akan tersambung dengan kawasan produksi rakyat melalui industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan tambak perikanan. Kemudian yang kedua, fokusnya adalah untuk membangun sumber daya manusia yang secara khusus memberikan prioritas kepada ibu hamil, balita, anak usia sekolah, dan mendorong diaspora serta lembaga manajemen talenta serta peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, tentunya pemerintahan juga akan membawa investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja. Adapun upaya yang dilakukan adalah percepatan proses perizinan dan menghilangkan hambatan investasi. Ini juga berkaitan dengan adanya reformasi birokrasi struktural dan mindset sehingga lebih adaptif, kompetitif, inovatif, serta produktif. Dan visi yang kelima yaitu menggunakan APBN, tentunya ini dengan efektif dan efisien sehingga lebih tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat, ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana realisasi dalam 4 tahun pemerintahannya? Kita akan lihat bersama pemirsa. Untuk yang pertama tadi terkait dengan infrastruktur. Kalau kita lihat anggaran infrastruktur memang ini cukup berbeda ya dari tahun 2019, 2020, 2021 hingga 2023. Dan kita ketahui bersama di tahun 2020, di 2021 dan 2022 ini mengalami pandemi COVID-19. Dan kalau kita lihat dengan anggaran infrastruktur yang rata-rata hampir 400 triliun ini, bagaimana dengan pencapaian pembangunannya? Dan kami mendapatkan data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, ini sudah sebanyak 158 proyek strategis nasional atau yang biasa dikenal dengan PSN. Ini nilainya mencapai 1.102 triliun rupiah. Ini sudah rampung hingga Juli 2023. Dan pemerintah ini masih menargetkan 25 proyek akan selesai hingga Desember 2023. Adapun PSN tersebut ini meliputi LRT, proyek pembangunan ruas jalan tol, bendungan, dan bandara internasional. Meskipun sudah mencapai 158 PSN pemirsa, KPPIP masih mencatat setidaknya masih ada faktor yang menghambat penyelesaian PSN. Mulai dari pengadaan tanah dan tata ruang, isu kehutanan dan lingkungan, perizinan, dan juga penyiapan serta desain. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah membicarakan terkait dengan anggaran dan realisasi dari pembangunan infrastrukturnya. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kita lihat ini pernyataan di tahun 2023, tentunya ini paling update ya pemirsa. Ini dari Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ini menyampaikan saat ini indeks modal manusia Indonesia posisinya di level 96 dari 174 negara dengan capaian 0,54%. Tentu Anda bertanya, apa maksud dengan capaian 0,54%? Jadi pemirsa, ini artinya anak-anak Indonesia yang lahir saat ini 18 tahun kemudian ini diperkirakan hanya dapat mencapai 54% dari potensi produktivitas maksimumnya. Dan IMD World Talent Ranking ini juga menyatakan Indonesia masih harus melakukan pembenahan. IMD menyoroti peningkatan alokasi dana pendidikan karena menurutnya anggaran pendidikan Indonesia saat ini masih di angka 3,2% dari total produk domestik bruto. Selain itu, jumlah keterlibatan tenaga kerja wanita Indonesia pun perlu disegera ditingkatkan karena melihat datanya tenaga kerja wanita hanya menyumbang 35,57% dari total angkatan kerja. Selanjutnya, kalau tadi sudah dari sisi anggaran infrastruktur, realisasinya, dan juga bagaimana realisasi untuk peningkatan SDM-nya, kami juga menyoroti bagaimana realisasi dari investasi. Karena pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin memiliki visi untuk menarik investasi seluas-luasnya, salah satunya untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana realisasinya, yang mana untuk
dari tahun 2019 hingga tahun 2022 memang terus mencatatkan kenaikan ya pemirsa. Dan untuk di tahun 2023 di semester 1 realisasinya mencapai 678 triliun dengan target ini 1.400 triliun ya pemirsa. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana selanjutnya apa dampak dari realisasi investasi ini. Apakah benar banyak tenaga kerja yang diserap? Iya, pemirsa, kalau kita melihat datanya ini dari tahun 2019 hingga tahun 2022 sebetulnya hampir sama ya pemirsa, ini terus mencatatkan kenaikan. Yang mana kalau kita bandingkan tadi ini penyerapan tenaga kerja dan ini realisasi investasi terus bergerak naik. Nah, tapi pemirsa kalau misalkan kita lihat ini 840.000, kemudian untuk targetnya yang mana ini 1.400 triliun. Kira-kira apakah nanti akan ada peningkatan yang sangat signifikan juga hingga mencapai 1,3 juta atau justru akan lebih dari 1,3 juta penyerapan, kita akan lihat untuk akhir tahun 2023 nanti. Kemudian kalau kita melihat penyerapan tenaga kerja yang diberikan dampaknya oleh dari realisasi investasi, kita akan melihat bagaimana dengan tingkat pengangguran terbuka. Kami menghimpun data dari tahun 2019 hingga semester 1, maksud kami untuk di tahun 2023, pemirsa, ini sebagai gambaran berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional 2023, ini yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik, total Angkatan Kerja Indonesia ini sebanyak 146,6 juta orang. Dan dari angka ini sebanyak 7,99 juta yang masih menganggur. Dan kalau kita bandingkan pemirsa, ini cukup berbeda ya dengan realisasinya penyerapan tenaga kerja dari pembukaan investasi. Ternyata kalau di tahun 2022 aja hanya 1,3 juta. Jadi gimana pemirsa, menurut Anda apakah pembukaan lapangan kerja sudah maksimal? Dan sebelumnya Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sempat mengatakan salah satu faktor penyerapan tenaga kerja yang belum masif karena kenaikan upah minimum di kabupaten, kota ataupun provinsi. Dan juga pemerintah saat ini fokus melakukan hilirisasi yang orientasinya kepada industri dan energi hijau. Jadi lebih banyak mendorong investasi yang sektor padat teknologi dan tak banyak membutuhkan tenaga kerja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.